Hai para remaja, kalian tahu nggak? Ternyata di masa remaja itu banyak permasalahan yang terjadi seperti permasalahan kesehatan, narkoba, dan gangguan makan. Nah, di sini aku mau bahas tentang gangguan pola makan yang terjadi pada remaja. Gangguan makan itu merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan pola makan yang menyimpang, di mana hal ini berkaitan sama karakteristik psikologi yang berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, dan berat badan. Nah, gangguan makan yang bakal aku jelasin kali ini, anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Jadi, anoreksia dan bulimia itu sama-sama gangguan makan atau eating disorder yang dapat diderita oleh siapapun. Terus, apa perbedaan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa ya? Oke, aku jelasin dulu yang pertama nih. Gangguan pola makan anoreksia nervosa. Pada tahu gak apa itu anoreksia nervosa? Jadi, anoreksia nervosa ini merupakan salah satu gangguan pola makan yang memiliki ciri-ciri berusaha untuk selalu kurus dengan cara menahan rasa lapar yang datang. Kebanyakan gangguan ini terjadi pada wanita remaja. Nah, gimana tuh? Bahaya gak sih? Lapar udah datang tapi ditahan-tahan. Bisa sakit dong, jelas. Dan ternyata dampak yang dirasakan tidak hanya secara fisik, tetapi bisa secara psikis. Wah, bahaya dong, aku bakal bahas lebih lanjut. Jadi para remaja yang mengalami anoreksia nervosa ini sangat takut kalau berat badannya bertambah, bahkan memiliki gambaran tubuhnya yang kurang baik. So, what are the warning signs and symptoms of anoreksia nervosa? Mulai dari gejala emosional dan perilaku nih. Yuk dibahas. Yang pertama, menolak makanan tertentu. Remaja akan cenderung menolak makanan. Misal kalau lagi ditawarin makanan, dia nolak dan menghindar. Kedua, sering merasa gemuk atau kelebihan berat badan. Nah, remaja selalu ngerasa dirinya gemuk dan gak ideal atau gak sesuai sama yang diinginkan. Nah, yang ketiga nih, menyangkal rasa lapar. Nah, ini remaja gak ngerasain rasa laparnya karena dia ketakutan berat badannya bakal bertambah. Oke, kita lanjut gejala fisik. Yang pertama pusing. Kenapa bisa pusing? Ya tentu, karena remaja terus-terusan menahan rasa laparnya sehingga mengakibatkan rasa pusing. Yang selanjutnya, gangguan menstruasi. Salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya menstruasi itu adalah anoreksia nervosa. Menstruasi pada remaja akan tidak normal atau tidak teratur. Yang terakhir, ada gejala gangguan fungsi kekebalan. Kalau yang ini udah jelas ya, kekebalan tubuh berhubungan dengan fisik. Remaja akan merasa tubuhnya lemas. Emang apa aja sih dampak psikisnya? Nih, aku jelasin. Yang pertama, depresi. Orang dengan anoreksia nervosa akan mengalami tingkat depresi yang tinggi karena ketakutan dan lain-lain. Kedua, rasa percaya diri yang rendah. Dari permasalahan takut berat bertambah sampai-sampai menimbulkan permasalahan yang serius ya guys. Seperti yang udah aku bilang tadi, gangguan pola makan yang terjadi di mana remaja tidak hanya itu, juga ada bulimia nervosa. Bulimia nervosa itu juga salah satu gangguan makan, tapi bedanya sama anoreksia, penderita gangguan ini makan secara berlebihan atau gak bisa menahan nafsu makan. Tapi habis itu penderita melakukan suatu perilaku kompensatoris, yaitu mengeluarkan kembali makanan yang sudah ditelan. Ih, ngeri banget gak sih? Walaupun kedengaran sepele nih ya, tapi ternyata bulimia itu gangguan makan yang berbahaya banget loh, hingga berpotensi mengancam nyawa. Karena penderita bulimia ini biasanya melakukan cara-cara yang salah untuk menurunkan berat badannya. Biasanya penderita bulimia memuntahkan makanannya secara paksa, dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam mulut untuk mendorong makanan hingga makanannya keluar kembali, atau bisa juga dengan meminum obat pencahar. Bayangin deh, kalian udah makan enak-enak, terus malah dikeluarin secara paksa. Gimana bisa dapat nutrisi dari makanan ini kalau kayak gitu? Nah, penderita bulimia ini bisa siapa aja, tapi paling sering wanita dewasa dan remaja. Hayo, ada yang bisa nebak gak kenapa? Yap, karena wanita di usia remaja dan dewasa itu paling sering insecure atau bahkan gak puas sama berat badan atau bentuk tubuh mereka. Sehingga penderita bulimia ini biasanya memiliki rasa rendah diri, minder, dan rasa takut untuk mengalami kelebihan berat badan. Tapi di sisi lain, pengen tetap makan. Loh, bingung nggak? Karena itu, I tell you about the warning sign and symptom experienced by people with bulimia. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, suka menghilang setelah makan dan sering ke kamar mandi. Nah, karena penderita gangguan ini mau melakukan sebuah usaha kompensatoris, apalagi kalau bukan dimuntahin atau dengan obat pencahar. Yang kedua, suka menyendiri kalau makan, karena malu punya nafsu makan yang tinggi dan kalau makan cepet banget. Terus suka merasa jijik atau bahkan merasa bersalah setelah makan terlalu banyak. Penderita gangguan ini juga punya jadwal cheating dan detox. Tentunya ini salah banget karena jatuhnya nggak konsisten. Selain itu juga mengalami penipisan rambut di kepala, rambut kering dan suka pusing.
suka menyembunyikan tubuh dengan menggunakan pakaian longgar, suka berdiet, dan bahkan sampai depresi. Jadi, beda keduanya gangguan itu apa sih? Bedanya itu terletak pada penilaian penderitaannya terhadap suatu makanan. Hah, gimana tuh? Jadi, pengidap anoreksia benar-benar sangat membatasi asupan makanan yang dia makan. Bahkan, seringkali mereka melakukan diet secara ekstrim karena takut gemuk. Sedangkan pada penderita bulimia, pengidapnya cenderung makan dengan porsi yang berlebih, walaupun mereka menginginkan berat badan yang ideal. Tapi, setelah menyantap makanan, pengidap bulimia akan melakukan aktivitas pembersihan dengan memuntahkan makanan yang telah dimakan atau bahkan mengonsumsi obat pencahar. Banget gak sih? Sebagai penutup, aku bakal ngasih tahu kalian sesuatu nih. How to start recovery and develop your true self-confidence. Biar kalian bisa terhindar dari kedua gangguan itu. Yang pertama, buatlah pola makan yang seimbang. Caranya, lepaskan pola makan yang kaku. Kalau mau diet, cari cara diet yang benar dan lebih baik untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Kedua, belajarlah untuk menerima dan mencintai diri apa adanya. Kalau kalian cuma fokus ke penampilan fisik aja, apa yang ada di dalam diri kalian nggak diperhatikan. Padahal kalian punya banyak kelebihan kan? Nah, caranya untuk menerima dan mencintai diri yaitu buat list kelebihan dan kualitas positif yang ada di diri kamu. Jangan terlalu banyak membicarakan permasalahan gemuk atau kelebihan berat badan. Yang terakhir, aku ada tips nih untuk meningkatkan body image kalian. Yang pertama, berpakaian untuk diri sendiri bukan orang lain. Maksudnya gimana sih? Jadi ketika kamu berpakaian, ya udah percaya diri aja sama yang kamu pakai. Nggak usah mikirin gimana persepsi orang lain ke diri. Kedua, berhenti bandingin dirimu dengan orang lain. Jadi kamu nggak perlu nih banding-bandingin kelebihan orang lain sama diri kamu, karena setiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Ketiga, berada di lingkungan yang positif. Lingkungan itu ngaruh banget loh buat meningkatkan body image kita, karena support system kita itu dari orang sekitar. Jadi, kalau support system kita positif, pastinya berdampak baik ke diri kita. Nah, menarik bukan pembahasan kali ini? Tentu dong. Oke, jadi kesimpulannya bahwa gangguan makan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa itu gangguan yang sering terjadi pada remaja terutama wanita. Dan gangguan tersebut sangat berbahaya karena dapat menimbulkan dampak yang tidak baik. So, kayak yang udah aku jelasin, kalau kamu gak mau terkena gangguan makan ini, kamu harus bisa percaya diri dan nerima dirimu sepenuhnya. Kalian itu cantik dan ganteng, jadi pastiin jangan sampai kalian mengalami kedua gangguan itu ya, karena kalian berharga.